Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Hidayatullah dari kelas ekonomi syariah D akan menerangkan materi tentang capital budgeting. Pengertian capital budgeting. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal atau proses perencanaan pengeluaran untuk aktiva yang diharapkan akan digunakan lebih dari 1 tahun. Lama investasi terbagi menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, yakni sekitar investasi ini berumur kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang yang berumur lebih dari 5 tahun, sedangkan investasi jangka menengah yaitu antara 1 sampai 5 tahun. Dalam manajemen keuangan, capital budgeting atau disebut juga penganggaran modal ini dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Proses ini dianggap penting karena perusahaan yang akan melakukan investasi saat ini dengan jumlah modal yang cukup besar dan jangka panjang mengharapkan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar di masa yang akan datang. Adapun konsep penganggaran modal dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Investasi jangka panjang yang baru dilakukan, investasi perluasan kapasitas, investasi penggantian aktiva tetap, investasi produk baru, atau investasi jangka panjang lainnya. Materi selanjutnya yaitu cash flow estimasi. Estimasi terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang melibatkan berbagai variabel individu dan berbagai departemen atau bidang dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh dari aliran kas masuk, di mana proyeksi penjualan dan harga jual barang dari sebagian pemasaran sebagai hasil analisa atau dasar strategi harga, pengiklanan, distribusi, kondisi ekonomi, persaingan, dan kecenderungan pola konsumsi. Sedangkan proyeksi aliran kas keluar yang berkaitan dengan produk baru umumnya disediakan oleh bagian produksi dan biaya operasi diperoleh dari bagian akuntansi biaya, produksi, agen pembelian, dan bagian lain yang saling berkaitan. Adapun aliran kas menjadi pusat dalam analisa investasi. Hal ini disebabkan yang pertama, laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih. Yang kedua yaitu para manajemen dan investor lebih tertarik untuk melihat besarnya aliran kas bersih yang benar-benar akan diterima. Yang ketiga, aliran kas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali investasi yang telah dikeluarkan, membayar dividen kepada pemegang saham, dan melakukan investasi kembali di masa yang akan datang. Dalam estimasi ada beberapa faktor sebagai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu kas awal investasi atau disebut juga cash outlay, yaitu pengeluaran awal sejumlah uang kas untuk melaksanakan investasi. Yang kedua yaitu arus operasional, yaitu penerimaan kas atas kegiatan operasional perusahaan yang melakukan investasi tersebut. Yang ketiga yaitu arus kas masuk bersih, yaitu penerimaan kas setiap tahun setelah dikurangi biaya bunga atas investasi yang dilakukan. Yang keempat yaitu nilai residu, yaitu suatu nilai sisa atau nilai suatu aktiva tetap setelah umur ekonomisnya berakhir dan telah disusutkan setiap tahun dalam masa umur ekonomisnya. Secara umum investasi jangka panjang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Ya, yang pertama yaitu investasi penggantian aset, yang kedua investasi ekspansi, yang ketiga investasi penambahan produk baru atau diversifikasi produk, yang keempat yaitu investasi lain berupa investasi peralatan pengendalian polusi dan investasi peningkatan keselamatan kerja.
Adapun dua komponen utama aliran kas, yaitu yang pertama initial cash flow adalah pengeluaran awal keseluruhan investasi. Yang kedua yaitu operasional cash flow adalah pengeluaran dan penerimaan selama operasi perusahaan. Selanjutnya akan menerangkan metode penilaian investasi. Dalam keputusan investasi ada dua alternatif, yaitu menolak atau menerima usulan investasi. Untuk mengevaluasi keputusan investasi tersebut dibicarakan ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode average rate of return atau RARR, yang kedua metode payback PB, yang ketiga metode net present value atau NPV, yang keempat metode internal rate of return atau IRR, yang kelima yaitu metode profitability index atau PI. Yang pertama yaitu metode average rate of return adalah rasio antara laba setelah pajak terhadap investasi. Jadi untuk mengukur tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh dari suatu investasi. Adapun rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi atau dibandingkan dengan initial investment dikali 100% sama dengan hasil dari persentase. Kebaikan dari metode average rate of return ini, yang pertama mudah digunakan karena tidak sulit untuk membuat metode ini. Yang kedua sangat sederhana, tidak memerlukan perhitungan yang sangat rumit. Adapun kelemahan metode average rate of return ini, yang pertama diabaikan nilai waktu uang karena setelah metode ini diselesaikan tidak melihat lagi aliran kas masuk yang akan datang. Yang kedua yaitu konsep laba menurut akuntansi bukan kas karena hasil depresiasi atau penyusutan masuk dalam biaya bukan aliran kas masuk. Selanjutnya yaitu metode payback. Metode payback merupakan suatu metode untuk melakukan investasi seberapa lama hasil investasi tersebut dapat diperoleh kembali. Jadi metode payback ini digunakan untuk mengukur kecepatan suatu investasi yang hasilnya bisa diperoleh kembali. Metode payback ini juga merupakan rasio antara initial investment dengan net cash inflow. Net cash inflow atau arus kas operasional adalah laba bersih ditambah dengan nilai depresiasi tahun pertama. Jadi metode payback mengukur ini gunanya untuk mengukur kecepatan suatu investasi hasilnya bisa kembali. Adapun rumusnya yaitu dalam kurung yakni initial investment dibagi net cash inflow tutup kurung dikali 1 tahun sama dengan hasilnya sekian tahun atau bentuknya satuan tahun. Adapun kebaikan metode payback ini yang pertama yaitu mudah dan murah. Yang kedua yaitu untuk parameter likuiditas, di mana sebagai ukuran apabila pengembalian lebih cepat maka akan meningkatkan likuiditas perusahaan. Sebaliknya apabila lambat akan mengurangi likuiditas perusahaan. Yang ketiga yaitu indikator tingkat risiko. Risiko tinggi apabila pengembalian lebih lama, tetapi sebaliknya apabila pengembalian lebih pendek maka risiko akan kecil. Kelemahan dari metode payback ini yang pertama diabaikan nilai waktu uang karena setelah metode ini diselesaikan tidak melihat lagi aliran kas masuk yang akan datang. Yang kedua diabaikan aliran kas sebab kelemahan pertama sehingga aliran kas masuk tidak diperhatikan lagi setelah payback. Selanjutnya yaitu metode net present value. Merupakan metode menghitung selisih antara nilai sekarang pada saat penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai yang sekarang pada investasi sekarang ini.
Apabila nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang lebih besar dari nilai sekarang investasi, berarti positif, maka usulan proyek bisa diterima. Sebaliknya, apabila nilai sekarang menerima kas bersih yang akan datang lebih kecil dari nilai sekarang investasi, berarti negatif, maka usulan proyek dapat ditolak. Selanjutnya yaitu metode internal of rate of return. Metode ini dimaksudkan untuk menghitung tingkat bunga yang menyampaikan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi atau IRR adalah tingkat diskonto yang akan menjadikan net present value atau NPV sama dengan 0. Apabila tingkat bunga yang dihitung lebih besar dari tingkat bunga yang ditentukan, maka proyek diterima atau bisa dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Kalaupun initial outlay atau pengeluaran awal terjadi pada tahun 0, maka internal rate of return atau IRR-nya dinyatakan dengan R, dapat dihitung dengan menggunakan beberapa persamaan. Selanjutnya yaitu metode profitability index. Profitability index yaitu PI atau disebut dengan benefit cost ratio adalah rasio atau perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Juga dapat dikatakan rasio antara present value asset dengan present value outlay. Suatu investasi akan diterima apabila benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1 dan sebaliknya ditolak apabila benefit cost ratio-nya lebih kecil dari 1. Atau dapat dikatakan juga kalau PI lebih besar dari 1 maka proyek dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Sebaliknya kalau PI lebih kecil dari 1 maka proyek ditolak atau dibatalkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.